Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama lengkap Krisantus Gore. Asal LPTK Lambung Mangkurat. NIM 2530111712687. Saya merupakan guru IPS di SMA Negeri 1 Sangatta Utara, tepatnya Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa mengawali kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Pak Guru mau absen dulu. Ade Naitah Al-Mafirah Izmi Alfira Ziam Zaratu Sita Sivana Olivia Sitorus. Oke, baik. Untuk pembelajaran IPS kita pada pagi hari ini, kalian sudah duduk kelompok masing-masing, ada 5 kelompok. Pak Guru akan sampaikan topik-topik materi yang kita diskusikan pada kelompok kita masing-masing. Kelompok pertama itu materinya yang harus kalian diskusikan itu pengantar ilmu sejarah. Kemudian kelompok 2 di belakang itu materinya manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Kemudian kelompok 3 itu materinya sumber sejarah primer dan sekunder. Kemudian kelompok 4 di depan itu materinya penulisan historiografi. Sedangkan kelompok 5 materinya hubungan sejarah dan teori sosial, ya. Tadi udah dibagikan buku paket IPS, silakan kalian diskusi bersama teman-teman kelompok, kemudian nanti buat dalam garis-garis besar dan dalam bentuk PowerPoint, ya. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Nanti kelompok yang presentasi, kelompok yang lain siap pertanyaan-pertanyaan untuk mendalami materi yang disampaikan oleh kelompok 1 maupun kelompok berikutnya yang presentasi, ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang kalian diskusikan itu yang pertama, menjelaskan definisi dan tinjauan ilmu sejarah yang akurat. Itu yang harus kalian cari. Kemudian yang kedua itu kalian harus mengklarifikasi sumber sejarah primer dan sekunder dengan benar, ya. Itu untuk kelompok 2. Sedangkan yang ketiga, kalian menuliskan historiografi tadi. Sederhana sesuai kaidah. Kemudian yang terakhir, kalian harus bisa menganalisa atau menganalisis hubungan antara sejarah dan teori sosial secara kritis. Oke, silakan. Nanti setelah presentasi selesai 5 kelompok, maka setiap kelompok nanti membuat refleksi. Refleksi cukup langsung disampaikan apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini berkait dengan tema diskusi masing-masing, ya. Punya kalian ini kok hanya 2 lembar materinya di sini. Pengantar ilmu sejarah, lebih kepada aktivitas, tapi ada beberapa pendapatan dari sejarawan Yunani kuno, Herodotus. Siap-siap sudah, ya. 3 orang cukup maju, ya. Nanti yang lain duduk persiapan untuk bertanya, untuk menjawab pertanyaan, ya. Jawab di tempat aja. Nanti yang menjawab berdiri, ya. Nanti 3 atau 2? 3, ya. 3, ya. 3 yang presentasi, ya. Yang jawab pertanyaan yang di sini, ya.
Ayo kelompok 1, silakan, waktu kita udah habis, silakan maju. Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya tentang pengantar ilmu sejarah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya dari Sekolah Wanita. Saya Alma Felix Menter. Saya Anissa Syifa. Kami merupakan perwakilan dari kelompok 1 dan tujuan di sini adalah untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah, Memahami Masa Lalu untuk Masa Depan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu sejarah? Nah, sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu berdasarkan bukti-bukti nyata yang dapat diuji kebenarannya. Ini bukan sekedar cerita, melainkan rekonstruksi kritis. Nah, peristiwa nyata yang berisi fakta yang benar-benar terjadi di masa lampau atau histori sebagai realitas. Yang kedua adalah kajian ilmiah. Kajian ilmiah adalah yang kedua adalah kajian ilmiah atau proses analisis, interpretasi dan penulisan atau histori sebagai ilmu. Nah, ruang lingkup ilmu sejarah. Ilmu sejarah berfokus pada 3 dimensi utama, yaitu manusia, waktu, dan peristiwa yang memiliki signifikan sosial. Yang pertama adalah fokus pada manusia. Ini mempelajari aktivitas, keputusan, dan dampak tindakan manusia dalam konteks sosial dan politik. Yang kedua adalah dimensi waktu. Ini berisi kajian kronologis, diakronik, atau memanjang dalam waktu, dan sinkronik, atau meluas dalam ruang, untuk memahami perubahan dan kesinambungan. Yang ketiga adalah peristiwa bermakna. Ini berisi memilih dan mengkaji kejadian yang memiliki dampak signifikan dan makna sosial yang luas. Jadi, sejarah adalah ilmu sosial yang kritis, berbeda dari mitos, filsafat, ilmu alam, atau sastra karena berbasis pada bukti yang empiris. Selanjutnya adalah sumber sejarah. Ya, baik, demikian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga refleksi. Oke, silakan satu-satu pertanyaan dari setiap kelompok. Dari kelompok 2 dulu. Dari kelompok berapa duluan? Ya, silakan. Baik, sebelumnya saya atas nama Anissa Fitri dari kelompok 2 ingin bertanya. Di era digital sekarang banyak informasi sejarah beredar di media sosial. Nah, bagaimana cara menilai apakah informasi itu valid dan bisa dipercaya? Terima kasih. Selanjutnya. Kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3. Menanyakan apa perbedaan antara sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai ilmu. Perbedaan sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai ilmu. Kelompok 4. Pertanyaannya, mengapa mempelajari sejarah penting bagi kehidupan manusia masa kini dan masa depan? Ya. Kelompok 5, silakan. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Dewi Andini, saya dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, jika tujuan sejarah adalah mencari kebenaran, bagaimana cara menemukan kebenaran itu di antara banyak versi peristiwa yang berbeda-beda? Sekian pertanyaannya, terima kasih. Oke. Silakan kelompok menjawab. Baik, izinkan kami untuk berdiskusi. Oke, baik, itu menjawab untuk kelompok 2 ya. Ditutup bertanya. Hadap ke sana, hadap ke kelompok 2 jawabnya. Di era digital sekarang banyak informasi sejarah beredar di media sosial. Bagaimana cara menilai apakah informasi itu valid dan bisa dipercaya? Baik, menjawab untuk menilai validitas informasi sejarah di media sosial perlu memeriksa sumbernya, apakah berasal dari lembaga resmi, sejarawan atau institusi
selanjutnya, dan juga dengan sumber lain yang kredibel seperti buku sejarah atau arti nasional. Diperhatikan juga bahan penulis. Saya berusaha untuk hindari yang provokatif atau repetitif, serta cek tanggal dan konteks agar tidak terjebak pada hoax atau interpretasi yang menyesatkan. Oke, sudah? Oke, siap nomor kelompok 3. Ayo. Jangan terpanjang-panjang jawab. Tadi yang ringkas, yang cepat supaya bisa dipahami oleh kelompok yang bertanya. Oke, pertanyaan kelompok 3, apa perbedaan antara sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai ilmu? Sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian nyata yang benar-benar terjadi di masa lalu. Misalnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan sejarah sebagai ilmu adalah cara manusia meneliti, menafsirkan, dan menulis ulang peristiwa tersebut berdasarkan bukti dan metode ilmiah. Jadi peristiwa adalah fakta yang terjadi, sementara ilmu sejarah adalah cara memahami dan menjelaskan fakta itu secara sistematis. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok 4. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya itu, mengapa mempelajari sejarah penting bagi kehidupan manusia masa kini dan masa depan? Menurut kelompok kami, mempelajari sejarah penting karena membantu manusia memahami asal-usul, perjuangan dan pengalaman masa lalu dari sejarah. Dan juga kita bisa belajar dari keberhasilan dan mengulanginya di masa depan. Selain itu, sejarah membentuk identitas bangsa, menumbuhkan rasa nasionalisme, serta menjadi dasar dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di masa. Ya baik, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebih dengan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, maju kelompok 2. Oke, silakan perkenalkan kelompoknya. Baik, selamat pagi. Mohon diperkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Nur Aisyah dan saya Lisa Fitri. Saya Putri Aulia. Kami akan mempresentasikan tentang manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Pilar utama memahami masa lalu. Lanjut. Unsur penting dalam sejarah itu ada manusia, ruang, dan waktu. Manusia itu pelaku dan objek sejarah, individu, kelompok, pemimpin, dan masyarakat. Kalau ruang itu dimensi spasial yang memberi konteks. Silakan. Ya, baik. Pertama, nama saya Yang lain tolong diam. Pertanyaannya adalah sejauh mana waktu manusia, ruang dan waktu saling berperan dalam membentuk arah sejarah, dan apakah salah satu di antaranya bisa dikatakan lebih dominan dalam menentukan jalannya sebuah sejarah? Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 3. Boleh ke sini, diskusi di sini untuk menjawab. Tentang buku itu. Ditutup. Oke. Baik, mohon izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya yaitu sejauh mana faktor manusia, ruang, dan waktu saling berperan dalam bentuk arah sejarah, dan apakah salah satu di antaranya bisa dikatakan lebih dominan dalam menentukan jalannya peristiwa sejarah. Faktor manusia, ruang, dan waktu saling berperan penting dalam membentuk arah sejarah. Ruang memberikan kondisi dan lingkungan terjadinya peristiwa, waktu memberikan urutan serta konteks perkembangan, sedangkan manusia menjadi pelaku utama yang menentukan perubahan melalui tindakan dan pemikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sumber sejarah primer dan sekunder. Dalam proses rekonstruksi peristiwa sejarah. Oke, silakan kembali kelompok, diskusi di kelompok. Kemudian menjawab pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5. Menjawab dari kelompok 4, mereka menanyakan mengapa sumber primer dianggap lebih otentik dibandingkan sumber sekunder.
Oke, sumber sejarah primer dianggap lebih otentik karena berasal langsung dari pelaku, saksi mata, atau pihak yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut. Artinya, sumber ini dibuat pada waktu dan tempat yang hampir bersamaan dengan terjadinya peristiwa, sehingga informasinya lebih asli, murni, dan belum mengalami perubahan atau penafsiran ulang. Terakhir dari kelompok 5. Sumber primer dan sumber sekunder memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam proses rekonstruksi peristiwa sejarah. Sumber primer berfungsi sebagai dasar utama karena memberikan data asli, bukti langsung, dan fakta otentik suatu peristiwa. Ya, silakan baca pertanyaan kemudian jawabannya. Kalau dari kelompok 2, dalam histografi kolonial, bagaimana bias Eropa terlihat dalam deskripsi masyarakat pribumi dan apa implikasinya bagi interpretasi sejarah pasca kolonial? Jawabannya, dalam histografi kolonial, bias Eropa terlihat dari cara penulis Eropa menggambarkan masyarakat pribumi sebagai terbelakang, tidak beradab dan pasif, sedangkan Mungkin setiap kelompok membuat refleksinya masing-masing dari tema itu tadi. Ya, satu paragraf cukup dari satu orang membaca refleksi dari diskusi kelompok tadi masing-masing. Kita berbicara tentang fakta, bukan fabel, bukan dongeng atau bukan mitos, tetapi bicara tentang fakta, itu sejarah. Sejarah itu bukan mitos. Tadi dikatakan bahwa sejarah itu bukan mitos, ya. Karena di dalam itu masuk unsur kritis, ya. Sumber-sumber asli. Sudah? Selesai? Sudah? Oke, silakan kelompok 1 mewakili satu orang untuk membaca evaluasi dan refleksi dari diskusi tadi. Apa? Kelompok lain dengar? Berdasarkan refleksi dan evaluasi pengantar ilmu sejarah. Mempelajari pengantar ilmu sejarah membuat kelompok kami memahami bahwa sejarah bukan hanya tentang mempelajari masa lalu, tetapi juga tentang belajar dari pengalaman manusia untuk menghadapi masa kini dan masa depan. Untuk itu, kelompok kami belajar untuk berpikir kritis, menilai sumber informasi dengan hati-hati, serta menghargai peran dan perjuangan para pendahulu bangsa. Dan evaluasinya, selama mempelajari materi ini, kelompok kami merasa pemahaman tentang sejarah semakin berkembang, terutama dalam melihat hubungan antara masa lalu dan kondisi sekarang. Namun, kelompok kami juga menyadari masih perlu meningkatkan kemampuan dalam menganalisis sumber dan memahami konteks peristiwa sejarah secara lebih mendalam agar pengetahuan kelompok kami tidak hanya sebatas hafalan, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Oke, terima kasih kelompok 1 atas evaluasi dan refleksi. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2 untuk menyampaikan evaluasi dan reflektifnya dari diskusi kita. Materi ini mengajarkan bahwa manusia, ruang dan waktu saling berkaitan dalam memahami peristiwa sejarah. Manusia berperan sebagai pelaku sejarah, ruang menjadi tempat terjadinya peristiwa, dan waktu menunjukkan kapan peristiwa itu berlangsung. Untuk evaluasinya, saya sudah memahami bahwa setiap peristiwa sejarah selalu berkaitan dengan manusia, tempat, dan waktu. Namun, saya perlu lebih teliti lagi dalam menganalisis hubungan antara ketiganya agar bisa memahami makna dan dampak suatu peristiwa sejarah dengan lebih mendalam. Ini itu saja refleksi dan evaluasi. Oke, terima kasih kelompok 2. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3. Apa refleksi dan evaluasinya? Jadi refleksi dan evaluasi terhadap sumber sejarah primer dan sekunder sangat penting agar penulisan sejarah menjadi akurat dan objektif. Sumber primer seperti dokumen asli, surat kabar zaman itu, atau kesaksian langsung memberikan gambaran nyata tentang peristiwa yang terjadi. Sementara itu, sumber sekunder seperti buku atau hasil penelitian sejarawan lain membantu memperluas pemahaman
dan memberikan interpretasi tambahan. Melalui evaluasi yang cermat, sejarawan dapat menilai keaslian, kredibilitas, dan konteks dari setiap sumber. Refleksi dilakukan untuk menyadari kemungkinan bias atau sudut pandang tertentu dalam sumber tersebut, sehingga hasil penelitian sejarah menjadi lebih seimbang dan dapat dipercaya. Sekian, terima kasih. Oke, mari kita aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4, apa refleksi dan evaluasinya? Kalau untuk refleksinya, penulisan histografi ini tuh bukan cuma ngajarin kita buat kumpulan peristiwa masa lalu, tapi juga cara menulis dan menafsirkan peristiwa tersebut. Untuk evaluasinya, kita menyadari pentingnya pengembangan cara penulisan sejarah yang ilmiah, inklusif, dan bebas dari bias. Evaluasi terhadap historiografi masa lalu, seperti historiografi kolonial, mendorong kita untuk memperbaiki cara memahami masa lalu, sehingga penulisan sejarah di masa depan dapat mencerminkan kebenaran dan keberagaman pengalaman manusia secara lebih utuh. Oke, terima kasih. Kelompok 5. Apa refleksi dan evaluasinya? Dari kelompok kami jadi bisa belajar tentang sejarah dan teori soliditas. Sejarah menjelaskan peristiwa masa lalu, sedangkan teori sosial membantu kami untuk memahami penyebab dan dampak bagi masyarakat. Evaluasi dari kami jadi bisa lebih kritis lagi, bisa bekerja sama dan memahami bahwa masalah sosial masa kini punya akar dari masa lalu. Dan kami juga jadi tahu gitu Pak, siapa-siapa aja pendiri dari Teori sosial. Sosiologi. Dan dari Oke, mari kita beri aplaus untuk kelompok 5. Ya. Yang sudah menyampaikan tentang refleksi dan evaluasi dari diskusi kita pada siang hari ini berkaitan dengan sejarah ya. Sejarah, ruang lingkup sejarah manusia ya. Waktu dan ruang, kemudian tentang sumber sekunder dan primer, lalu tentang historiografi dan teori-teori sosial dan sejarah. Oke, setelah kita presentasi tadi, apakah kalian memahami semua materi? Paham ya, paham ya. Jadi kalian lebih mendalami tentang materi tersebut dan memahami apa yang didiskusikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok penanya dan juga dijawab oleh kalian semua ya. Sehingga disitulah kita mendalami materi tentang sejarah ya Indonesia, terutama hal ini berkait dengan penelitian sejarah, lalu tentang sumber sejarah, teori sejarah, dan juga manusia dalam ruang dan waktu, dan teori-teori tentang sejarah. Nah, pesan sebagai kita manusia yang masih hidup dalam ruang dan waktu berkait dengan sejarah adalah bagaimana kita harus menjadi pelaku sejarah. Ya, jangan tinggalkan sejarah. Berbilang jas merah, jangan lupa sejarah. Ya, karena sejarah itu adalah identitas dari kebudayaan manusia. Itu sejarah. Kalau kita lupakan sejarah berarti kita lupakan identitas kita sebagai manusia. Ya, karena manusia adalah pelaku utama dalam sejarah. Maka kita katakan bahwa sejarah itu hanya masa lalu. Tetapi memang sejarah itu masa lalu. Maka dikatakan sejarah. Tetapi kalau manusia tanpa masa lalu, dia tidak mungkin berkembang ke masa yang akan datang atau disebut dengan masa kini. Ya, masa yang saat kita berjalan atau masa kini itu karena ada motivasi dari masa lalu. Ya, masa lalu dan masa sekarang itu menjadi motivasi dan perkembangan pada masa yang akan datang. Kita belum tahu masa yang akan datang itu apakah baik atau tidak baik, tetapi kita bisa meramal dan bisa
berpikir bahwa masa depan saya akan baik. Karena kita beranjak dari masa lalu yang baik dan masa kini yang baik, maka pada proses akhirnya juga adalah masa yang baik pula. Jadi dalam sejarah kita belajar tiga waktu ya. Yaitu waktu masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. 3 waktu dan subjeknya itu ya, subjek itu manusia. Objek itu adalah ruang lingkupnya. Karena manusia kita ini sebagai pelaku utama sejarah. Kita sebagai pelaku, kita juga menjadi penulis dalam sejarah. Tadi disebut dengan historiografi. Penulis utama dalam sejarah adalah manusia. Ketika manusia berada dalam ruang waktu, maka dia adalah seorang subjek pelaku utama sejarah. Dia bisa menceritakan siapa diri saya sebagai sejarah. Kemudian dia juga bisa menciptakan siapa di luar diri saya. Ruang lingkupnya lebih jauh. Kemudian setelah itu dia menceritakan dari luar diri saya dan kemudian lebih lebar lagi. Ya, berkait dengan tempat, wilayah dan juga mencapai internasional. Kita berkait dengan sejarah ya. Jadi sejarah itu sangat penting perkembangan dalam proses kehidupan kita. Ya. Memahami sejarah berarti kita memahami identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Ya. Demikian juga kalau kita memahami tradisi kita, keluarga kita, suku kita, bahasa nenek moyang kita, berarti disitulah kita memahami pribadi kita. Maka jangan sekali-kali kalian melupakan tradisi, warisan, budaya, keturunan, suku, bahasa kita. Kalau kalian lupakan itu berarti kita melupakan identitas kita. Seringkali kalau kita melupakan identitas kita, pribadi kita, secara baik sejarah-sejarah maupun secara warisan, maka kita lebih suka kepada sejarah-sejarah atau budaya-budaya asing. Ya. Kita boleh mengambil budaya asing itu menjadi inkulturasi dengan budaya kita, tetapi jangan sampai kita mengambil budaya asing melupakan budaya pribadi. Kalau kalian melupakan budaya pribadi, berarti kalian kehilangan identitas pribadi. Seringkali bangsa Indonesia ini, terutama kita sebagai pelaku sejarah, lupa dengan identitas pribadi, lebih asik dan lebih terbuai dengan budaya-budaya dari luar. Ya, lebih suka film, drama Korea, drama Cina, ya itu kalian lebih suka sekarang. Dan itu bisa membuat kita untuk menelaah, terutama seperti cerita-cerita rakyat, ya. Itu memang bukan sejarah, tetapi itu adalah salah satu kita ambil pesan moral, ya. Pesan moral yang kita ambil dari cerita-cerita rakyat yang ada di berbagai provinsi, di berbagai tempat kita lahir, itu adalah pesan moral yang kita ambil. Tapi sekarang sudah banyak ya, kita lebih kepada, karena mungkin perkembangan teknologi semakin canggih, maka kita lebih akses itu dari budaya-budaya internasional daripada budaya kita sendiri. Jarang kita menjadi kreator untuk budaya pribadi. Itu jarang sekali. Daripada kita menjadi konten kreator untuk budaya orang lain. Atau memperkembangkan atau memperdalami budaya-budaya orang lain. Dan kita wariskan dan kita presentasikan kepada budaya kita. Dan itu dapat menghilangkan budaya asli kita. Ya. Ketika kita menghilangkan budaya asli kita, otomatis kita jatuh kepada kesukaan terhadap budaya-budaya asing. Itu seringkali ya. Jadi jangan sampai kita sebagai orang muda, ya kalian harus kembali kepada akar, yaitu sejarah awal. Ya, jangan sampai kalian lupa ya. Itu otomatis ya. Sejarah itu sangat-sangat membekas, terutama sangat mengakar dalam pribadi kita masing-masing. Pak Guru hadir seperti ini karena Pak Guru membawa sejarah. Sejarah pribadi, sejarah dari lingkungan Pak Guru dibesarkan sampai saat ini. Kemudian ketika hadir pada suatu kota, suatu daerah, di mana di situ kita bisa mengadaptasi, tetapi kita tidak boleh menghilangkan budaya. Contoh dari Jawa datang ke Kalimantan, kita membawa budaya asli kita dari adaptasi di mana kita tinggal. Dan situ kita mengambil budaya kita, tapi tidak menghilangkan, tetapi kita menginkulturasi. Inkulturasi itu memadukan budaya kita dengan budaya orang lain, menjadi satu. Disitulah namanya keanekaragaman budaya. Sehingga kita tidak terlepas dan tidak hilang identitas sejarah kita ya dari pribadi-pribadi kita masing-masing. Sehingga motivasi kita ke depannya jangan lupakan sejarah, karena sejarah itu adalah identitas sebagai pribadi, identitas kita sebagai bangsa, dan kemudian identitas kita sebagai negara Republik Indonesia. Oke? Memahami semuanya ini? Siap. Oke.
Dengan demikian, kita akhiri pembelajaran sejarah kita, materi IPS kita pada siang hari ini. Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian, atas pendalaman, atas pembagian materi kita, pemahaman kita, sering bersama, diskusi bersama. Semoga kita saling mengisi dan saling memahami, ya. Pak Guru belajar dari kalian dan kalian juga belajar dari saya. Disitulah kita saling kolaborasi, saling memahami untuk mengisi pengetahuan kita sama-sama. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Mari kita bertangan bersama-sama.